Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini, menjaga kelayakan diri kita di hadapan Tuhan semestinya tidak hanya diukur dari perbuatan yang kelihatan baik, tetapi harus seimbang dengan sikap hati yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita membaca firman dari Markus pasal 7, terkhusus ayat 14, 15 dan 21. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah aku dan pahamilah. Tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika kita membaca secara keseluruhan teks firman Tuhan ini, maka kita bisa melihat kebudayaan kehidupan orang-orang Yahudi dan adat istiadat mereka. Tentu di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, diperlihatkan begitu jelas bagaimana mereka taat dan tunduk kepada adat istiadat. Sekilas ketika kita melihat itu tidak ada hal yang salah. Mereka begitu menjaga kekudusan diri, hal-hal tubuh, hal-hal lahiriah, mereka benar-benar menjaga. Mereka tidak mau bersentuhan dengan hal-hal yang dapat menajiskan tubuh. Tapi di sini ada satu hal yang mereka lupakan. Nah, dalam hal secara khusus dalam hal makan, Tuhan Yesus memberikan teguran dan juga ketegasan kepada mereka. Wahai orang-orang Yahudi, bukan dari makanan saja yang dapat menajiskan tubuh. Jadi di dalam adat istiadat Yahudi, mereka itu makan. Dalam hal mereka makan, tradisinya adalah membasuh tangan terlebih dahulu. Karena mereka takut ketika tangan mereka tidak bersih, makanan yang mereka ambil, mereka makan akan menajiskan tubuh. Tetapi di sini dengan tegas dikatakan bahwa makanan yang masuk dalam mulut akan dibuang ke jamban. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa juga yang dapat menajiskan tubuh bukan hanya hal-hal dari luar, tetapi dari dalam hatimu. Di situ banyak sekali bank kejahatan. Ada iri hati, ada kebencian, ada kesombongan. Ada banyak hal-hal yang dapat menajiskan tubuh. Ketika kita memikirkan tentang iri hati, maka sebenarnya kita sedang menajiskan diri kita. Iri hati itu akan menghasilkan sikap yang tidak baik, yang dapat menentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita sudah memiliki hati mau menunjukkan kesombongan, kemewahan yang kita miliki barangkali, itu sudah menentang Tuhan karena Tuhan membenci kesombongan. Maka dari hal ini kita diajarkan supaya kita menjaga kelayakan hidup kita di hadapan Tuhan melalui perbuatan baik dan seimbang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi keduanya harus dilakukan. Kalau hati kita baik tetapi ditunjukkan tidak baik di luar, bisa diragukan. Atau kalau perbuatan kita baik, ternyata di dalam hati kita banyak kebusukan, itu juga dapat menjadi problem di dalam kehidupan kita sendiri. Karena itu saat ini, seperti firman yang saya tegaskan di awal tadi, menjaga kelayakan diri di hadapan Tuhan, artinya menjaga tubuh kita dan juga menjaga sikap hati kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk membersihkan sikap hati kita supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.